Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Teresia. Ya, terima kasih, Pak, untuk waktunya sebagai kepala sekolah yang telah menyediakan waktu kepada saya untuk saya melakukan wawancara kepada Bapak sebagai pemimpin di SD Triana ini sebagai kepala sekolah ya, Pak. Iya, Bu, benar. Izin, Pak, saya mau bertanya tentang sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah untuk dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Izin saya melakukan pertanyaan ya, Pak. Siap, Bu, mari. Yang saya mau tanyakan, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, jadi selaku kepala sekolah, tentu tidak terlepas dari masalah-masalah yang timbul di dalam sekolah ini, baik itu di bidang etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Sebelumnya kami dari SD Trirana Sibolga telah menentukan yang namanya standar operasional prosedur atau SOP bagi setiap warga sekolah ini. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran, setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa ataupun guru ataupun pegawai di SD Trirana Sibolga ini selalu dirangkum di dalam SOP. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian untuk mengidentifikasinya, saya akan memanggil orang-orang yang bermasalah ataupun pihak-pihak yang bermasalah itu satu persatu. Kalaupun itu masalahnya melibatkan 2 orang, saya panggil satu, kemudian saya klarifikasi sebenarnya seperti apa yang terjadi, kemudian kita panggil lagi pihak yang satu lagi, bagaimana kejadiannya. Jadi kami pertama adalah mendengar daripada pihak yang bermasalah. Kemudian baru setelah kita mendengar dari berbagai pihak yang bermasalah, barulah saya menentukan sikap. Demikian, Bu. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, jadi setiap permasalahan, setiap problem yang terjadi, kalaupun itu melibatkan 2 pihak yang sama-sama baik, sama-sama dalam hal kebenaran, tentu saya akan menimbangnya, saya utamakan dulu, saya prioritaskan adalah saya ambil keputusan bahwa mereka yang yang memiliki manfaat yang lebih besar pada siswa. Jadi ada kaitannya dengan kepentingan siswa, kepentingan sekolah, itu yang saya utamakan. Jadi walaupun dua-dua benar, saya harus mengambil keputusan mana yang lebih besar manfaatnya bagi kepentingan sekolah ataupun siswa. Berarti Bapak lebih mengutamakan keputusan itu untuk kepentingan siswa dan sekolah ya, Pak? Benar, Bu. Baiklah, Pak. Untuk selanjutnya, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, prosedurnya adalah kalau itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran etik, yang pertama kita harus memanggil yang melakukan pelanggaran itu, kemudian kita identifikasi, kemudian kita putuskan, kita sesuaikan dengan standar operasional prosedur yang sudah kami susun, kemudian baru kita putuskan untuk istilahnya benar atau salah. Ya, benar atau salahnya kita putuskan setelah kita melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, Bu. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang menjadi tantangan utamanya adalah terkadang kita melibatkan atau yang terlibat itu adalah guru, ya, dan misalnya mungkin siswa atau antara 2 guru. Jadi sama-sama guru, artinya bahwa mereka memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu sekolah. Ya, karena guru itu adalah merupakan sosok yang paling penting dalam hal memajukan sekolah, dalam hal menyampaikan pembelajaran dan keberlangsungan pembelajaran di sekolah itu. Jadi kalau ada 2 masalah tersebut, ya tentu kita harus mengambil sikap yang lebih positif, yang lebih berpihak kepada sekolah. Jadi itulah kadang-kadang yang membuat dilema, sama-sama guru, kalaupun itu salah, ya kita harus pandai-pandai, kita harus bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada kedua belah pihak itu yang bermasalah, dan
Akhirnya setelah kita ambil keputusan, diharapkan pihak-pihak yang bermasalah itu semuanya dapat menerima. Jadi tidak ada yang kita korbankan, tidak ada yang kita persalahkan, tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan agar supaya kedua belah pihak itu dapat menerima dan tidak ada sakit hatinya. Demikian, Bu. Oh, baik Pak. Kemudian Pak, apa hal-hal yang selama ini Bapak anggap yang efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika dalam sekolah ini? Ya, untuk mengambil keputusan yang paling efektif adalah dengan kita tidak banyak melibatkan pihak-pihak eksternal. Jadi kalau setiap masalah, setiap kasus itu dapat kita selesaikan secara internal, secara kekeluargaan, misalnya antar guru dan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang yang berselisih pendapat, itulah yang harus kita selesaikan. Jadi jangan sampai ada satu masalah-masalah itu kemudian sampai melebar keluar. Jadi artinya bagaimana kita dapat memperkecil masalah yang timbul dan menghapuskan masalah kecil yang ada, begitu Bu. Mungkin setiap penyelesaian masalah pasti ada dampaknya, tetapi kita mengambil atau mencari dampak yang sekecil-kecilnya, gitu Bu. Baik Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu, jadi kalau prosedur yang kami tempuh, yang saya lakukan selama ini, kita akan melihat dulu permasalahan itu seperti apa. Apakah dampaknya luas sampai ke eksternal sekolah, luas kepada masyarakat, ataukah hanya intern di sekolah. Kalau itu sangat luas, maka kita harus jadwalkan, kita atur pertemuan secara terjadwal, kita panggil pihak-pihak yang bermasalah, kemudian kita klarifikasi, kita jelaskan bagaimana solusi yang terbaiknya. Tetapi apabila masalah itu sederhana dan tidak berdampak luas, itu dapat kita selesaikan langsung. Itu pun juga harus kita panggil secara empat mata, artinya face to face antara orang yang bermasalah dengan kita selaku kepala sekolah. Jadi kalau sudah selesai, itu barulah diadakan penyelesaiannya dengan, kalau itu membutuhkan suatu surat pernyataan, kita buat surat pernyataan dan ditandatangani. Demikian Bu. Berarti tergantung kasus yang Bapak alami di sini ya Pak? Iya, besar kecilnya kasus, kemudian dampak luas atau sempitnya kasus harus kita identifikasi dulu Bu. Oh baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, untuk mempermudah setiap masalah, setiap kasus itu adalah komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi. Jadi kalau kita melakukan komunikasi dengan baik, dengan cara-cara yang baik, kemudian waktu-waktu yang tepat, maka masalah-masalah yang serumit apapun masalah itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Kuncinya adalah komunikasi antara kita dengan seluruh warga sekolah, dengan para guru dan pegawai yang ada di SD Triratna Sibolga, gitu Bu. Baik Pak. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apalah yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang berhubungan dengan dilema etika? Iya, jadi kalau manfaat yang bisa kami petik, hal positif yang dapat kami petik adalah bahwa kita bisa efektif, kita bisa nyaman di dalam melaksanakan tugas kita bisa nyaman di dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ini. Jadi kenyamanan itulah yang kita butuhkan. Jadi tidak ada masalah antara guru, antara siswa, dan bahkan antara orang tua dan sebagainya. Jadi apabila situasi di sekolah ini sudah kondusif, sudah nyaman, kemudian komunikasi dapat berjalan dengan lancar, maka itulah yang dapat kita ambil manfaatnya. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak untuk wawancaranya. Dari hasil jawaban yang Bapak berikan sebagai pemimpin kepala sekolah di sekolah SD Triratna ini Pak, saya bisa mendapat pembelajaran, yaitu saya sebagai pemimpin dalam mengajar di kelas, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata komunikasi itu adalah kata kunci dari jawaban Bapak itu adalah penting untuk kita dapat melakukan penyelesaian kasus. Misalnya saya sebagai guru, pasti saya akan bisa melakukannya yang Bapak berikan itu untuk pembelajaran pada saya kepada siswa saya, memberikan komunikasi yang baik.
Seperti itu ya Pak, agar di mana siswa dan saya juga merasa nyaman dan kami pun saling tahu apa yang dirasakan oleh siswa saya. Terima kasih Pak untuk pengalamannya ya Pak. Siap Bu, ya Bu. Nah,